Apa kabar pemirsa? Senang rasanya saya Julia Rahman Aditya kembali menyapa Anda di program kesehatan dari Poliklinik GR Setra dan Laboratorium Avicenna dalam acara Cafe Sehat. Tempat berkumpulnya orang mencari solusi kesehatan. Saya selalu bahagia kalau berada di kafe saya karena saya selalu mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk saya secara pribadi dan juga orang-orang yang berkunjung ke kafe saya. Seperti hari ini, saya ditemani oleh Bapak Insinyur Hasan Harahap. Beliau adalah pimpinan GR Setra sekaligus pengembang formula medis Persia yang diprakasai oleh Dr. Ibnu Sina dari bukunya yang berjudul Al-Qanun fi Atib. Apa kabar Pak? Kabar baik Mbak ya. Kabar baik. Sibuk nih Pak hari ini? Sambil nunggu teman. Sambil nunggu teman. Ya. Nanti saya bikinin jus spesial buat Bapak ya. Oke deh. Oke deh. Dan juga yang tidak ketinggalan ada Dr. Niko yang merupakan dokter dan pengembang divisi 2 medis konvensional barat, Poliklinik GR Setra dan Laboratorium Avicenna. Lah Pak, kita dicuekin Pak. Pura-pura nggak dengar. Pura-pura nggak dengar Dokter Niko. Hai Dokter Niko. Iya. Saya udah sapa loh. Pemirsa udah nunggu loh di rumah. Dia lagi asik ngejelasin ini nih tentang kanker payudara sama Luffy. Oh, kanker Iya. payudara. Waduh, kalau kanker payudara aku juga masih banyak banget yang mau aku tanya-tanyain loh. Kalau kita ngobrolnya di sana gimana Pak Hasan? Boleh. Kita ngobrol di sana. Ya. Luffy, kamu sambil denger-denger aja ya, nguping-nguping ya. Nah, untuk pemirsa di rumah sambil menunggu kita akan membahas masalah ini, kita lihat tayangan yang berikut ini. Laboratorium Klinik Avicenna merupakan salah satu divisi dari 3 divisi yang ada di GR Setra. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk menunjang diagnosis. Misalnya pada kelainan atau keganasan payudara, dapat dilakukan pemeriksaan penanda tumor yang sesuai dengan keadaan pasien. Di samping itu juga dapat dilakukan pemeriksaan kimia, hematologi maupun pemeriksaan urin. Laboratorium Klinik Avicenna melayani pemeriksaan dari semua kalangan, baik dari pasien GR Setra, Divisi Medis Timur dan Barat, rujukan dokter lainnya, maupun masyarakat umum yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium. Saya Dr. Susanti, spesialis patologi klinik. Saya Profesor Dr. Elin Yulina Sukandar dari kelompok keahlian farmakologi farmasi klinik. Ya, semua obat itu pada dasarnya harus aman dan menunjukkan khasiat ya atau efikasi. Nah, itu diuji pada awalnya secara praklinik menggunakan hewan percobaan untuk menunjukkan khasiatnya dan juga keamanannya atau toksisitasnya. Dengan adanya pengobatan Canon Medicine Indonesia di Bandung, saya mendukung jika dalam upaya pengobatannya bisa membantu meningkatkan semangat pasien, meringankan gejala penyakit, dan jika bisa menyembuhkan. Dokter Niko, kalau kita bicara masalah kanker payudara, itu penyebabnya apa sih? Karena ya saya secara perempuan gitu kan pasti ada rasa worried ya, karena apalagi sudah mempunyai anak, menyusui gitu kan. Apakah ada ciri-ciri atau penyebab awalnya itu apa? Ya, kanker payudara itu sebenarnya genetik ya, kebanyakan genetik, diturunkan secara genetik. Ada 2 gen, BRCA1 dan BRCA2. Nah, selain itu kanker payudara juga dipicu oleh hormonal. Hormonal. Seperti apa itu hormonal? Misalnya ketidakseimbangan hormonal ya, itu nanti berpengaruh pada kanker payudara. Biasanya pada orang-orang yang sudah menyusui gitu, lebih banyaknya gitu ya kanker payudara. Itu faktornya juga ada faktor makanan nggak? Kan kalau menyusui kan segala macam harus dimakan. Katanya biar asinya jadi bagus gitu kan. Nah, makanan-makanan yang mengandung estrogen tinggi ya, itu juga bisa memicu kanker payudara. Misalnya fast food ya, lalu rokok. Nah, itu rokok juga punya zat karsinogenik, jadi bisa merangsang kanker payudara gitu. Nah, bisa dideteksi nggak sih maksudnya ciri-cirinya ya kan, karena kita nggak pernah sadar kan apa sih yang membuat kita tahu bahwa wah ini kayaknya nih ada arah untuk kanker payudara gitu. Iya, cara mendeteksinya pertama kita harus periksa sendiri ya, namanya sadari. Itu periksa payudara sendiri ya, jadi periksa payudara sendiri itu seperti dimasas gitu. Bukan, jadi kita mulai dari look, kita lihat ya, ada kelainan tidak pada kedua payudara kita. Dari mulai ukurannya, besar, perbedaan besar antara kiri dan kanan ya, lalu kulitnya, lalu apakah si putingnya itu tertarik ke dalam atau tidak gitu. Ya, setelah dilihat, kita raba, kita feel. Ya, kita feel pada saat di feel ya, ada tidak benjolan, mulai dari payudara secara melingkar ya sampai ke ketiak.
Nah, yang terakhir di squeeze, Squeeze dipencet. tuh oke. Nah, dipencet apakah ada nanah atau apa yang keluar dari ujung putih. Pengobatannya sendiri itu secara apa tuh? Kalau pengobatan kanker, misalnya tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya, mulai dari operasi, tergantung staging ya, tergantung stadiumnya. Mulai dari operasi, kemoterapi, radioterapi, terapi hormonal, gitu. Itu kalau yang dari segi medis konvensionalnya, gitu. Nah, kalau dari Poliklinik GR Setra itu kan ada pengobatan secara medis persia itu. Sama nggak pengobatannya secara yang tadi yang harus tahapan itu? Sebenarnya tujuannya sama. Tujuannya sama ya? Tujuannya memberikan yang terbaik kepada pasien. Betul. Cara pengobatan berbeda. Itu dia yang membedakan. Kemungkinan besar bagi mereka yang terkena kanker payudara, kalau kita bahas secara Al-Kanun PAT, bisa tahu The Books of Canon Medicine, pertama, susah mendapatkan keturunan. Susah mendapatkan keturunan, maksudnya bukan nggak bisa melahirkan atau memberi keturunan, susah mendapatkan keturunan. Biasanya mereka itu banyak menggunakan untuk penyubur. Nah, ini yang nggak boleh. Terus ASI juga ya, tidak memberikan ASI atau memang nggak ada ASI. Nah, tidak memberikan ASI kepada anaknya. Itu. Ya, jadi sistem pengobatannya yang pertama, seperti yang dibilang Dokter Niko, Iya. tapi rata-rata kan ini kita sepelekan ya. Iya, betul. Dan untuk stadium 1, 2, 3, biasanya itu hanya ada rasa pegal. Pegal Ya, di sekitar payudara. Oh, sekitar payudara. Dan ketiak. Jadi. Oh gitu. Nah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya dok ya. Dan juga Pak Hasan. Tapi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kanker payudara juga bisa loh pada laki-laki. Sama Jangan salah. laki-laki? Betul. Laki-laki bisa loh? Iya. Kan laki-laki nggak punya payudara. Iya. Maksudnya, Nah, fungsinya? memang jarang sekali ada terjadi pada laki-laki. Tapi ada. Penyakit ini sangat banyak kita tangani, khususnya di GR Setra, sudah mencapai kurang lebih 2.500 dengan nomor SPM pasien. Dan tingkat keberhasilan mereka antara 80-90% dinyatakan sehat sesuai dengan hasil diagnosa yang ada di laboratorium kita ataupun di laboratorium yang di luar GR Setra. Begitu mereka mendengar kanker, yang mereka pikirkan adalah kematian. Karena penyakit ini tergolong penyakit yang paling ganas. Anda bisa melihat bahan-bahan yang kami perlukan untuk memutus inti sel kanker pada mereka yang terkena kanker payudara. Bagaimana supaya bahan ini bisa kita gunakan? Itu yang biasa kami sebut sebagai proses katalis melalui penguburan bahan obat sesuai dengan perhitungan yang ada di The Books of Canon Medicine yang dikarang oleh Dr. Ibnu Sina. Demikianlah penjelasan dari GR Setra, Canon Medicine, Indonesia untuk kanker payudara. Nah, kanker payudara sendiri memang akan terserang pada wanita atau? Nah, itulah. Kanker payudara juga bisa loh pada laki-laki. Sama Jangan salah. laki-laki? Betul. Laki-laki bisa loh? Iya. Kan laki-laki nggak punya payudara. Iya. Maksudnya, Nah, fungsinya? memang jarang sekali ada terjadi pada laki-laki. Tapi ada, ya. Biasanya didahului oleh penyakit terlebih dahulu. Suatu penyakit entah itu kelainan kromosom ya, seperti harusnya nih kita laki-laki nih XY ya. Tapi dia jadi XXXY. Nah, itu jadi pada saat kelainan kromosom seperti itu, ketika dia dewasa itu terjadi ketidakstabilan hormonal yang menyebabkan terjadinya kanker payudara. Oh gitu. Betul. Tapi hitungannya antara untuk kanker payudara ya antara Iya. wanita dan pria itu lebih cenderung lebih banyak mana? Lebih cenderung banyak wanita. Wanita ya Iya, pastinya ya. Betul, karena pada laki-laki rudimenter tidak berkembang dia. Oh, Gitu. nah kalau kita bicara lagi masalah pengobatan nih dari Poliklinik GR Setra sendiri kan menyediakan pengobatan secara medis persia. Nah, secara medis persia, bagaimana sistem pengobatannya itu sendiri? Ya. Sebenarnya medis barat, konvensional, medis persia, tujuannya sama, Mbak. Bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada pasien tersebut. Ya.
Terus secara medis Persia, kanker payudara itu banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita selidiki dulu. Pertama kita tanyakan, dia melahirkan umur berapa? Itu yang paling penting. Paling utama ya. Ya, terus yang kedua, pernah nggak melahirkan tidak menyusui? Dan yang terakhir, apakah saudara atau keluarganya yang satu keturunan pernah menderita kanker, walaupun bukan kanker payudara? Bisa saja, umpamanya kanker paru, otak. Kalau sudah terjawab dari yang 3, barulah kita lihat hasil diagnosa secara menyeluruh. Baik dari hematologi, baik dari chemistry, baik dari imunologi. Dan ini kita pantau secara terus-menerus. Nah, seperti itulah yang Dr. Niko katakan tadi. Kita nggak bisa langsung memberi vonis begitu benjol, tumor nih, kanker nih. Cancer nih, Nggak itu nggak bisa. bisa ya. Ya. Tetap harus dipantau dulu ya. Ya, biasanya diagnosanya itu sekali, 2 kali, terus kita lihat perkembangannya, terutama pada angka trombosit. Ya, naik turun. Nah, ini mana pertanda, sudah ada pertanda. Untuk kanker payudara kita lihat angka dari pemeriksaannya CA125. Normalnya di mana, tidak normal di mana. Nah, biasanya Dokter Niko yang paling paham mengenai imunologi. Nah, makanya itu di poliklinik GR Setra itu ada pembagian divisi-divisi itu ya. Ya. Yang mana divisi 1 saya pegang sendiri, tapi nanti ada asisten yang paling saya percaya, yaitu Bu Deli dan Pak Tatang juga. Nah, divisi 2 beliau ini yang memegang, dan begitu juga 3 beliau ini sendiri yang mengembangkan, tapi ada Dokter Fatlin yang khusus dan sangat kita percaya untuk hasil laboratorium. Nah, untuk pemberian ini seperti apa ya, obat gitu ya, apa ya namanya kalau di medis Persia? Oh, formula. Formula. Nah, Ya. itu pemberian formula itu seperti apa, Pak? Pemberiannya dari hasil diagnosa sudah positif, orang laboratorium memberikan data, barulah kita berikan formula sesuai dengan diagnosis. Cukup dengan formula aja tuh? Kita lihat dulu secara fisikisnya, bisa dibangun nggak imunnya. Banyak mereka yang sangat ngedrop nih, sudah ngedrop. Ada untuk kanker payudara dan kanker paru-paru bisa kita hipnoterapi secara medis Persia. Tujuannya supaya si pasien ini daya imunnya nggak terus turun. Kita buat lagi tubuhnya menjadi kuat semangat lagi ya, ya itu menyetabilkan lagi ya, Pak ya. Nah, ada efek sampingnya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada efek Justru sampingnya. nyaman. Orang sehat aja kalau dia banyak aktivitas kelelahan bagus di hipnoterapi. Oh gitu. Nah, ada kemungkinan nggak sih kalau kanker itu bisa akan kembali lagi gitu loh? Ketika udah disembuh dan dia kembali lagi gitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Kalau kita tidak bisa menjaga, itu pasti bisa kembali lagi. Nah, kalau GR Setra sendiri tuh di Bandung ya kalau nggak salah ya? Di Bandung. Di Bandung ya? Di Bandung. Di Bandung tuh di mananya ya? Saya sering ke Bandung loh soalnya. Nah, kalau gitu, ya mampir ke Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Dago, Bandung. Teleponnya 022 253 1000. Oh gitu. Nah di sana hanya untuk mengobati kanker aja atau memang ada sakit-sakit biasa gitu ya, hanya untuk check up atau kontrol medis? Ada, nanti kita kan ada divisi 2 tadi seperti yang sudah Pak Hasan jelaskan. Di divisi 2 itu ada klinik umum dan klinik spesialis. Lalu kalau memang perlu pemeriksaan laboratorium, bisa juga langsung di GR Setra. Jadi langsung ke divisi 3 laboratorium. Berarti gitu. langsung namanya one stop shopping, bukan one stop shopping dong. Kalau shopping belanja namanya. One stop klinik. One stop klinik. Iya. Oh gitu. Waduh luar biasa sekali ya. Iya. Lah, Halo, Dokter dong, Hadi, apa kabar? apa kabar? Iya. Ini dia yang ditunggu-tunggu, Iya. tamu istimewa kita Iya, ya. iya, Silakan. iya. Silakan, Makasih, Dr. makasih, Hadi. makasih. Nah untuk pemirsa ketahui Dokter Hadi ini jauh-jauh dari Cimahi, karena Dokter Hadi ini adalah Ketua ID Cimahi, betul? Iya. Nanti di sini kita akan bahas masalah kanker, Oh, kanker silakan. payudara terutama ya Asik Pak ya. Hasan ya. Dokter Hadi kan perjalanannya jauh nih, pasti mau minum yang seger-seger sampai di Cafe Sehat ini. Mau minum apa? Yang paling istimewa apa? Paling istimewa, Pak Hasan sebutkan yang paling istimewa di sini.
jus apa ya, jus jeruk. Jus jeruk. Tapi semua jus ini istimewa karena yang buatnya Yulia Rahman loh. Tunggu ya sebentar ya. Oke. Ayam petelur, ya. Di dalamnya itu mengandung nikarbasin dan furasolidin. Itu penyebab tumor payudara itu. Pak Hasan barangkali pernah dengar istilah itu ya. Itu penyebab tumor payudara. Setra ini dia membuat terobosan baru. Jadi dia itu membuat ramuan-ramuan atau obat gitu. Itu nggak sama dari satu pasien ke pasien lain gitu ya. Bagusnya mereka gitu. Jadi detail, teliti gitu. Kalau misalnya tanpa operasi, tanpa efek samping, ya bagus juga ya mungkin. Tapi soal biayanya kan nggak tahu ya. Tapi kalau yang terpenting memang mungkin itu yang dicari ya, tanpa efek samping. Operasi juga, karena pasti orang dengar operasi tuh yang dibayangin adalah pasti serem banget. Selamat buat GR Setra atas penemuannya. Aku salut dan sukses terus. Semoga bisa menyembuhkan segala macam jenis kanker dan bisa menyelamatkan manusia yang ada di dunia, di Indonesia terutama di dunia ini. Amin. Apa kabar, Dok? Kabar baik. Iya, gimana? Baik. Alhamdulillah, ya juga sehat. Karena harus selalu sehat. Kalau memiliki kafe sehat harus selalu sehat kan ya. Kegiatannya apa nih dokter sekarang? Biasa ngajar. Masih ngajar ya? Ngajar di mana, Dok? Kuliah. Di Ngajar. Fakultas Kedokteran, di Fakultas Hukum juga gitu. Oh, hebat ya, masih semangat ya. Sambil ngurusin Ikatan Dokter Indonesia Oh, ya. luar biasa semangatnya. Dokter, kita ini lagi bicara masalah tentang kanker payudara ya. Kalau misalnya kita bicara masalah kanker payudara tuh kan itu banyak sekali ya di Indonesia khususnya yang menderita. Kalau menurut IDI sendiri gimana tuh secara penelitian penderita penyakit kanker payudara? Jadi begini, berbicara mengenai kanker, tumor pada umumnya gitu ya. Sekarang ini memang semua orang prihatin ya, bahwa ternyata akhir-akhir ini insidensi ya, atau angka kejadian kanker itu kan meningkat sekali, kan begitu betul. Kan? Bukan hanya diderita pada orang tua saja ternyata, bahkan anak-anak juga begitu. Anak-anak juga betul, ya? Betul, banyak. Biasanya usia berapa tuh? Enggak mesti. Bayi juga ada gitu ya. Ya, seperti leukemia dan sebagainya kan penderitanya kan anak-anak, kan begitu kebanyakannya. Nah, kemudian angka kematiannya juga cukup tinggi. Angka kematiannya. Kalau dulu kan itu ceritanya di negeri Eropa kan, Indonesia sekarang sudah cukup tinggi. Nah, terus penanganannya sendiri dari? Iya, sebetulnya awal-awalnya mesti dari penyuluhan itu menurut saya ya. Penyuluhan ya, itu penyuluhan harus lebih ditingkatkan lagi ya, apalagi untuk di pelosok-pelosok yang dia tidak memahami ya segala macam penyakit. Itu sudah dilakukan oleh IDI? Iya, tapi ya masih sporadis ya. Hanya di beberapa tempat tidak penyuluhan ya. Bahkan kadang-kadang malah di kota besar lupa tidak ada penyuluhan begitu. Malah di kota besar ya yang kesibukan masing-masing. Kesibukan masing-masing. Iya. Tapi kalau kita bicara masalah cara pengobatannya ya, tadi kita sempat bicara dengan Pak Hasan ya. Nah, kalau dokter sendiri untuk pencegahannya ya secara general gitu ya, itu seperti apa tuh? Jadi untuk mencegah terjadinya tumor kalau jinak ya, kalau sudah kanker namanya kanker gitu kan. Kita sebenarnya mesti tahu mengapa terjadi kan begitu kan. Dan kebanyakan penyebab tumor kan tidak diketahui. Memang ada beberapa yang diketahui. Seperti tadi Dokter Niko kalau saya tidak salah, ada hormonal dan sebagainya kan begitu kan. Nah, barangkali kalau penyebabnya diketahui itu bisalah dicegah ya. Kemudian rasa-rasanya ada faktor pola makan, gizi dan sebagainya ya, di mana pada akhir-akhir ini kan konsumsi misalnya saya pernah meneliti itu bahkan telur ayam petelur ya. Di dalamnya itu mengandung nikarbasin dan furasolidin. Itu penyebab tumor payudara itu. Pak Hasan barangkali pernah dengar istilah itu ya. Itu penyebab tumor payudara. Hormon itu. Itu salah satunya betul, tuh ya. Betul. Sehingga pernah saya memberikan penyuluhan supaya jangan mengkonsumsi telur itu dalam keadaan dulu kan orang tua kita sering jamu telur setengah mateng ya, atau malah mentah ya Nah, kalau untuk ayam seperti itu jangan. Tapi ayam kampung yang makanannya tidak ada hormonnya enggak apa-apa gitu. Aman.
Itu sudah diselidiki itu Sebenarnya hormon. kita nggak tahu kan ayam kampung ini benar-benar Ya. emang makannya Iya. tidak. Makanya tadi saya katakan penyuluhan penting sekali. Nah, kalau ditanyakan pengobatan tadi barangkali kan nanyakan pengobatan. Tentunya tergantung dari stadiumnya, ya kan? Kalau stadium awal, kami dokter itu menganjurkan pisau tentu ya, operasi kan begitu kan? Pisau pasti. Sekali kita kalau dengar kata-kata operasi, aduh langsung. Betul. Tetapi kan pasien itu kan ternyata sering tidak tahu itu kan, nggak sakit kan, sehingga sering datang ke rumah sakit itu malah stadium yang sudah tidak operatif lagi, kan begitu kan? Nah, dalam seperti itu sering ditanyakan bagaimana sih kalau kami ke tradisional, silakan itu hak orang kan. Nyatanya dokter juga kalau sudah stadium seperti itu angkat tangan kok. Ya kan, sering angkat tangan. Paling-paling obatnya kemoterapi tadi yang pernah diceritakan begitu lah. Stadium seperti itu adalah hak orang ya mau pilih yang mana. Dikembalikan ke si pasien. Betul. Oleh karena dokter juga tidak boleh a priori dengan tradisional. Pengobatan tadi dilindungi oleh undang-undang. Saya bawa bukunya Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan. Betul. Undang-Undang nomor 36 tahun 2000 yang paling baru pasal 101 mengatakan pengobatan tradisional dilindungi oleh undang-undang. Begitu. Ya karena kan pada intinya tujuannya satu ya, untuk menyembuhkan si orang yang menderita penyakit itu. Bahkan saya memberi kuliah kepada para mahasiswa kedokteran. Saya memberikan kuliah mengenai hal ini supaya mereka mengerti. Sambil mempertimbangkan risk and benefit kita harus lebih terbuka ya sekarang ini. Sekarang kita harus lebih terbuka ya. Jadi kita tidak boleh memilih ini satu atau ini dua, itu nggak boleh. Paling-paling menganjurkan, setelah itu pasien silahkan aja. Hak pasien untuk menentukan ya dok ya, begitu ya. Aduh, itu kan bener kan pemirsa, seperti kata saya bilang, saya paling senang kalau di kafe saya ini dapat ilmu dari orang-orang yang sangat luar biasa. Tapi ini boleh diminum kan? Oh silakan dokter. Tuh kan, saking saya serius ya dokter sampai lupa deh. Iya. Sekali lagi terima kasih loh dokter ya, dokter Hadi jauh-jauh dari Cimahi datang ke sini ke kafe saya, dokter Niko juga, Pak Hasan terima kasih ya. Nanti kalau ke sini saya akan selalu berikan minum-minum yang spesial. Dan pemirsa tidak terasa kan 30 menit waktu kebersamaan kita, dan akhirnya saya harus pamit juga dan semua yang ada di sini harus pamit, tapi saksikan terus Kafe Sehat, tempat berkumpulnya orang-orang mencari solusi kesehatan. Saya Yula Rahman Aditya, sampai jumpa. Mau makan apa lagi nih? Cemilan ya. Ada cemilannya nih ntar nih.